Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JST dari Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini kita mau jelasin aplikasi yang kita buat bareng-bareng nih. Aplikasinya apa sih? Nah, aplikasi yang kita buat itu adalah sistem parkir. Nah, kenapa sih kita buat sistem parkir? Jadi, di tengah urbanisasi yang pesat dan meningkatnya jumlah kendaraan, masalah keterbatasan lahan parkir dan efisiensi pengelolaannya menjadi tantangan yang serius, terutama di kota besar. Oleh karena itu, website ini dibuat sebagai solusi digital berbasis AI dan IoT untuk memudahkan. Itu memudahkan karena udah deteksi otomatis kendaraan mobil maupun bermotor melalui kamera dengan teknologi yang namanya TensorFlow dan model Coco SSD. Terus, nah di sini juga monitoring slot parkir secara real time, termasuk ketersediaan dan lokasi kendaraan. Kemudian ada pencatatan histori parkir dan perhitungan biaya otomatis serta meminimalisir kesalahan manual. Nah, terus penggunaan sistem ini juga bisa diinput manual sebagai alternatifnya jika misal kalau memang ada gagal kamera gitu yang mendeteksi kendaraannya. Nah, yang terakhir itu ada digitalisasi bukti parkir dan metode pembayaran melalui QR mengikuti tren cashless society. Kemudian ada kelebihannya nih yang kita buat website ngeparkir ini. Apa aja sih kelebihannya? Nah, kelebihan yang pertama ya dari sistem yang kita buat ini, teknologi kita itu sudah deteksi AI dan dia itu udah real time buat deteksi kendaraannya gitu. Terus tadi kan udah nyebut TensorFlow, JavaScript dan model Coco SSD. Apa sih itu memangnya? Coco SSD itu untuk mendeteksi objek secara langsung di halaman web. Dijalankan langsung di browser menggunakan TensorFlow JavaScript. Sistem dapat mengenali kendaraan secara otomatis melalui kamera live tanpa perangkat keras khusus. Oke. Terus ada apa lagi sih? Nah, kemudian ada visualisasi slot parkir interaktif. Ya, di tata letak slot parkir untuk motor dan mobil ditampilkan secara visual dengan indikator warna. Jika warna hijau, maka dia tersedia, dan warna merah, maka artinya terisi. Kemudian ini juga bisa memudahkan monitoring di jasa parkir kami. Oke. Terus poin plus yang lainnya juga, ini tuh integrasi kameranya langsung dari browser, jadi nggak perlu instalasi software tambahan, jadi cukup kayak akses melalui browser yang mendukung. Terus ini tuh sistemnya mudah diimplementasikan jadinya gitu. Terus yang terakhir ada struk parkir digital, cetak mudah pembayaran kris. Setelah keluar, pengguna mendapatkan struk digital lengkap dengan informasi durasi, biaya, dan QR code-nya untuk pembayaran efisiens dan ramah lingkungan. Oke. Terus apalagi sih? Banyak nih soalnya. Nah, terus ada riwayat transaksi yang tercatat otomatis nih. Jadi semua aktivitas kendaraan baik masuk maupun keluar terekam dengan data waktu, jenis, dan lokasi yang membantu pengelolaan data dan audit. Oke, terus dia tuh juga responsif dan ramah pengguna. Soalnya tampilan antar mukanya bersih, modern, dan responsif, cocok digunakan di berbagai perangkat dan berbagai usia. Nah, input manualnya juga nggak kalah fleksibel, memberikan fleksibilitas apabila terjadi kegagalan deteksi kamera atau plat yang tidak terbaca. Nah, buat programnya kita bakal contohin langsung aja ya di selanjutnya. Ya. Nah, ini dia website yang sudah kami bicarakan. Jadi pertama, ini judulnya adalah parkir. Jadi di sini ada kamera deteksinya, kemudian ada slot mobil yang tersedia, kemudian ada slot motor yang tersedia. Jadi slot mobil yang tersedia itu adalah untuk lahan parkir yang hanya bisa diisi oleh 20 mobil, dan 30 adalah hanya lahan parkir yang tersedia di 30 motor saja. Kemudian ada proses keluar, ada input manual, kemudian ada tata letak parkir, ada parkir, kemudian kita masukkan platnya, yaitu M5781ABX. Kemudian konfirmasi masuk, maka lokasi parkir motor akan tersedia di display, yaitu E1. Yang kemudian kita juga ada historinya, ada waktunya, ada jam parkirnya, ada jenis motornya, ada plat nomornya, bahkan ada lokasinya, kemudian ada status masuknya. Kemudian motor tidak akan mendapatkan karcis, starter akan melihatnya di display, yaitu E1. Kemudian jika motor akan keluar, maka petugas akan memencet proses keluar yang kemudian dimasukkan platnya M5781ABX. Oke. Nah, kemudian akan tertampil parkirnya.
yang bisa dicetak oleh petugas parkir. Nah, pembayarannya hanya bisa melalui GoPay karena baru terintegrasi oleh GoPay. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada waktu masuknya, ada waktu keluarnya. Jadi durasi parkirnya ada 2 menit dan total biayanya kalau kurang dari 1 jam maka 3.000 dan kalau yang lebih dari 1 jam maka terhitung sejamnya adalah 5.000. Kemudian jika kita cek di mobil, konfirmasi parkir, masukkan A1234 RCV, konfirmasi masuk, maka akan tertera di display lokasi mobil ada di A1. Kemudian pelang akan terbuka dan mobil akan diarahkan ke lokasi parkir A1. Kemudian kita proses keluar A1234 RCV, oke. Nah, akan tertera untuk parkirnya yang total biayanya adalah 5.000 dan bisa dilakukan pembayaran oleh QRIS. Nah, histori parkirnya akan tersedia statusnya masuk maupun keluar. Jadi ada 4 data yang tertera di sini karena status masuk dan keluar terpisah. Kemudian ada input manual yang bisa dipilih juga mobil dan motornya. Kemudian platnya juga bisa di input manual. Nah, selanjutnya source code akan dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Kita bakal jelasin satu persatu nih fungsi inti dari codingannya. Ya, source code yang pertama itu ada di line 7 dan 8. 7 dan 8 itu adalah tambah icon dan tampil CSS. Fungsinya itu untuk struktur dan tampilan antar muka yang responsif. Nah, selanjutnya itu ada di line 10 dan 11. Nah, di line 10 dan 11 itu ada TensorFlow, JS, dan Coco SD. Nah, itu fungsinya itu mendeteksi kendaraan mobil dan motor secara real time melalui kamera browser. Nah, habis itu ada di line 223. Di line 223 ini instalasi atau menambahkan elemen HTML atau live kamera. Nah, habis itu 260 ada data slot parkir. Data slot parkir ini dibagi menjadi yang pertama ada zona parkir mobil dan motor dari line 263 sampai 275. Yang kedua, ada slot yang terisi. Nah, di situ ada dari 276 sampai 278. Yang ketiga, ada kendaraan saat masuk dan keluar. Itu ada di line 280. Sedangkan di 281 itu ada riwayat keluar dan masuk mobil dan motor. Nah, selanjutnya ada di line 302, fungsi update UI atau update display. Nah, fungsinya ini itu memperbarui semua informasi di UI, slot yang terisi atau slot yang tersedia, daftar kendaraan, riwayat berdasarkan parkir data. Nah, selanjutnya itu ada di line 341 sampai di line 351. 10 line ini berfungsi untuk proses masuknya kendaraan tersebut atau function process vehicle entry. Line ini tuh fungsinya tentang proses masuk kendaraan termasuk penentuan lokasi parkir dan penambahan ke data yang akan dimasukkan. Terus selanjutnya kita langsung lagi ke inti di line 507 sampai 511. Nah, pada line 507 sampai 511 ini dia itu merupakan deteksi kamera Coco SSD tersebut yang sudah kita mention tadi ya. Terus ini tuh fungsinya buat memuat model deteksi objek dari TensorFlow pada line run detection tersebut. Terus loop utama yang terus-menerus mendeteksi objek mobil dan motor dari feed kamera dan untuk memperbarui UI yang terbaru tuh. Terus sebelumnya juga ada buat cetak tiket ya buat keluar kendaraan tersebut. Buat keluar kendaraan tersebut itu ada di line 489 sampai 490. Nah, fungsi cetak tiket ini tuh ya buat menghasilkan tiket yang dilengkapi dengan pembayaran QRIS yang udah kita sediain ya. Gitu. Terus terakhir ada di line 535. Init kamera. Init kamera ini fungsinya buat mengakses kamera perangkat dan menampilkannya di elemen video yang terintegrasi dengan TensorFlow JavaScript seperti itu.
Itu semua adalah sebagian dari shortcut yang penting-penting gitu. Inti dari Berjalannya web tersebut. Untuk mempelajari selanjutnya, kalian bisa meminta link deskripsi di bawah untuk mencantumkan source code yang lengkap. atau bisa langsung hubungin kita aja kalau misal mau mempelajari kode ini gitu. Nah, itu dia nih penjelasan dari aplikasi yang kami buat beserta dengan demonstrasi programnya. Kita di sini mau berucap terima kasih dulu ya buat kepada Bapak Yogi Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan karena telah membimbing kami selama 1 semester ini. Terus terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak sampai akhir video kami. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kedepannya dan berguna bagi yang ingin mempelajarinya. Sekian kami sampaikan proyek ini. Bila ada salah-salah kata dari kami, terima kasih banyak. Tunggu. Apa tuh? Naik taksi di malam hari. Cakep. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next video. Bye.